Saya Febrianti Adira Vanursandi dari Prodi Administrasi Negara ingin menjelaskan atau menganalisis isu politik tentang pemecatan anggota DPRD akibat menganiaya seorang perempuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa kita sebut dengan DPRD ini merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akhir-akhir ini, belakangan ini ramai isu berita tentang anggota DPRD Palembang yaitu M. Syukrizen ini melakukan pemukulan terhadap seorang wanita di pom bensin. M. Syukrizen atau akrab disapa Syukri ini merupakan anggota Komisi 2 DPRD Kota Palembang yang telah menjabat selama 4 periode. Syukri termasuk politisi senior dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa disebut dengan Gerindra dari Dapil Kota Palembang 6. Kejadian yang dilakukan oleh Syukri ini membuat dia dipanggil oleh Ketua DPC Gerindra Kota Palembang, lalu selanjutnya melakukan konferensi pers dengan awak media tentang penganiayaan pada seorang perempuan yang dilakukan oleh Syukri ini. Kejadian tersebut bermula korban dan juga Syukri ini mengantri BBM, sama-sama mengantri BBM, lalu terlibat percekcokan hingga berujung pemukulan. Dalam konferensi pers tersebut, Syukri mengaku bahwa dirinya kesal dan emosi karena tidak diberi jalan oleh korban saat ingin mengisi bahan bakar. Syukri juga kesal karena korban ini menganggap dirinya sudah menyerobot. Terlibat percekcokan hingga akhirnya Syukrizen ini memukuli korban berkali-kali. Aksi tersebut diabadikan atau direkam oleh penumpang mobil dan mengunggahnya di media sosial hingga menjadi viral seperti sekarang ini. M. Syukrizen ini terkena dengan pasal 351 RKUHP ayat 2 yang berbunyi, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama 5 tahun. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Syukrizen ini, beliau dihukum penjara 5 tahun paling lama, dikenai sanksi administratif dan juga dicopot dari jabatannya. Solusi yang diambil dari kasus M. Syukrizen ini memang harus ditindaklanjuti secara hukum dengan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun, juga terkena sanksi administratif dan pencopotan jabatan. Tak hanya itu, solusi lainnya adalah pemerintah sebaiknya meningkatkan pelayanan pelaporan dan pengaduan tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh pihak yang bertugas. Dan jika upaya tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan secara cepat dan tepat, maka mungkin lebih sedikit lagi tindakan-tindakan kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan terjadi. Apa yang terjadi jika kasus tersebut tidak segera ditangani? 1. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh beberapa pihak atau beberapa orang lain yang seharusnya tidak mereka lakukan atau tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Hal lain yang mungkin terjadi yaitu terjadi dampak psikologis pada korban. Korban bisa mengalami luka-luka yang ringan ataupun berat, atau mungkin trauma yang mendalam akibat kekerasan yang dia dapatkan tersebut. Lalu tujuan pengambilan solusi tersebut yaitu hukum secara adil atau meningkatkan pelayanan pelaporan pengaduan tersebut, tujuannya supaya harapannya memberi efek jera pada pelaku kekerasan, juga mengingatkan kepada masyarakat agar menjauhi tindak kekerasan dan berperilaku baik, menyelesaikan masalah secara damai, baik-baik, tidak dengan kekerasan,
agar tidak melanggar hukum dan terkena sanksi hukum.